Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya yang suka membebel. Ya, teman-teman, di petang hari ini saya ingin menyapa kalian. Tentunya semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat, ya, dimurahkan rezeki, diberi kesehatan. Apalagi sekarang tengah isu pandemi lagi, entah itu semacam COVID yang baru-baru ini berita saling berseliweran, ya. Kenapa ya tiba-tiba sudah dekat-dekat Lebaran pasti ada saja penyakit yang datang yang katanya dibesar-besarkan virus, hanya setakat demam dengan flu saja, panas itu macam, ya, padahal penyakit ini sudah biasa daripada zaman dulu-dulu lagi, ya kan. Oke, tanpa menunggu lama-lama guys ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas baru-baru yang tengah viral di Kuala Johor, Taman Simpang 5 sana. Ya, yaitu ditemukannya salah satu mayat seorang perempuan bersama bayi lakinya yang dipeluknya yang masih bertali pusat, bermakna di sini dia baru melahirkan. Mungkin melahirkan di situ ya guys ya. Dan ada sempat si almarhumah ini dengan anaknya sempat memanggil kecemasan ya memerlukan bantuan, akan tetapi tidak sempat, dan akhirnya beliau meninggal di tempat dengan keadaan memeluk anak bayinya. Sebenarnya sedih-sedih ya yang kita ucapkan, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sebagai umat Islam, kita wajib mendoakan si almarhumah, semoga beliau ditempatkan di surganya, amin amin ya rabbal alamin. Tapi di sini guys ya, yang peliknya, tujuan saya membuat video ini bukan untuk mengkritik ataupun untuk membuka aib almarhumah, akan tetapi ini banyak kejadian terjadi ya di depan saya sendiri, bahkan teman-teman saya sendiri ini banyak terjadi sifat-sifat yang demikian, akan tetapi belum sampai merenggut nyawa sedemikian ya. Sebenarnya kejadian-kejadian begini untuk ya para anak-anak perantau yang dari Indonesia yang datang merantau ke Malaysia ini sebagai pelajaran buat kalian ya guys ya, terutama apalagi perempuan ya. Entah kita tidak perlu membuka aib si almarhum ini, dia sudah di alam lain juga, dia sekarang sudah berurusan dengan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ya, sebab manusia tidak akan luput daripada hari penghakiman, semua akan kena nantinya. Akan tetapi ini sebagai saran saya ya, banyak yang terjadi saya melihat. Kemudian soal mengenai apalagi kasus yang baru-baru ini, malam tahun baru seorang wanita lagi Indonesia meninggal dunia di dalam hotel diakibatkan angkara cemburu, dan ternyata pelakunya adalah orang Bangladesh yang bekerja sebagai buruh binaan di salah satu tapak kerja. Jadi ini sangat disayangkan ya guys, banyak korban-korban yang menjadi korban atas perbuatan mereka sendiri ya. Kita tidak boleh menyalahkan seorang lelaki yang atau pelaku ya. Sebenarnya kayak gini guys ya, saya melihat, banyak yang saya melihat dengan mereka berpacaran atau mempunyai boyfriend dengan orang Bangladesh ataupun Pakistan dan sebagainya, sampai mereka mengatakan lelaki Indonesia itu hanya modal ini ya, omongan doang ya, nggak mau ini, nggak pelit ya, pelit katanya, nggak ya, kayak gimana lah itu alasan mereka. Dan kalau sudah terjadi ya, siapa yang malu ya kan. Dan kejadian-kejadian seperti ini memang sangat memalukan lah, memalukan buat kita sebagai rakyat Indonesia yang dengan tujuan awal datang ke Malaysia, datang ke luar negeri itu untuk mencari atau bekerja untuk menafkahi keluarga kita yang ada di kampung halaman yang kita tinggalkan.
kita tinggalkan mereka jauh-jauh merantau, ternyata sampai di sini hanya untuk mencari lelaki. Ya, akan tetapi itu tidak bisa juga dinafikan, mungkin suatu jodoh atau kayak gimana sudah jalannya. Dan di sini saya akan menceritakan ya, dan sebagai teguran buat para TKW-TKW atau perempuan-perempuan yang datang merantau di Malaysia, beringatlah, coba kalian beringat, jangan hanya karena kesenangan sesaat kalian bisa menghancurkan diri kalian sendiri. Ini kebanyakan yang terjadi, saya melihat kayak gini ya guys ya. Ada banyak yang terjadi kasus-kasus yang begini. Kemungkinan ya si almarhum ini, saya boleh menebak, kemungkinan masa berpacaran ya, entah pacarnya lakinya orang Indonesia ataupun luar negara juga, atau daripada Bangladesh, pihak Pakistan, kita tidak tahu siapa lelakinya sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab sedemikian ya. Ada kemungkinan ya kayak gimana lah, kalian paham-paham lah, kemungkinan si lelaki itu ada alasan lain untuk tidak bertanggung jawab dengan sebuah peristiwa yang terjadi kepada perempuan tersebut ya. Ada hal-hal lain lah ya, tidak bisa bertanggung jawab. Dan kalaupun memang orang Indonesia, pastinya dia akan bertanggung jawab lah. Kalau sesama orang Indonesia, pastinya walaupun mungkin dia akan membenci, akan tetapi dia pastinya akan bertanggung jawab. Mungkin selepas dia beranak atau bersalin, boleh ditinggalkan atau kayak gimana, atau akta cerai kayak gimana, pisah. Kalau di Malaysia itu kawin begitu saja ya. Kebanyakan anak-anak rantau di sini kawinnya kawin ya, bukan memang sah secara agama, tapi secara undang-undang itu tidak disahkan ya. Cerai pun begitu saja, tinggal pergi, masing-masing tinggal pergi. Jadi kemungkinan ini ya kayak gimana ya, almarhum ini mungkin ya mencari, mungkin sudah dicampakkan daripada laki-lakinya, kemudian laki itu tersebut tidak bertanggung jawab, kemudian dia mencari jalan sendiri dan sehingga meminta pertolongan kecemasan untuk mendapatkan bantuan. Akan tetapi almarhum ini tidak sempat tertolong ya, kasihan juga, memang sedih juga kita melihat dia harus dengan anaknya harus terkorban ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi ini ada salah satu cerita saya, dan sebagai teguran lagi ya, ingat lagi, saya sudah berapa kali ulangi, ini sebagai teguran untuk saudara saya, saudari saya yang ada di Malaysia. Kalaupun kalian memang berniat untuk berkeluarga di Malaysia, ya nggak apa-apa, mungkin nanti disahkan di secara undang-undang itu disahkan nanti di Indonesia ya. Akan tetapi cobalah untuk mencari yang betul-betul yang ingin menjaga kalian sehidup semati ataupun dunia akhirat. Jangan hanya karena nafsu ya terjadinya kayak begini ya. Ada kemungkinan juga ya belum kawin sudah hanya karena nafsu sudah mengandung. Jadi mungkin laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, tidak mau ini ya lari, dan ingin juga menggugurkan, mungkin sudah terlambat ya. Jadi banyak yang terjadi itu, contohnya seperti anak-anak kilang ya. Anak-anak kilang datang dari Indonesia di sini melalui PT atau industri agen, mereka dipekerjakan di sebuah kilang dengan dokumen yang lengkap. Tapi sudah jalan kayak setahun ataupun beberapa bulan kemudian mereka sudah tahu jalan. Awal mulanya lugu ya, tak tahu apa-apa. Penampilan pun masih ya stabil ya, masih biasa-biasalah. Setelah 2-3 bulan ya sudah bergaya sedikit dan tahu jalan, dan akhirnya jumpa seorang lelaki ataupun lelaki pergaulannya sudah besar atau bebas, mungkin kenal dengan seorang lelaki, dan kebanyakan itu lelaki tersebut ini hanya mungkin ingin cari kepuasan ataupun apa dan sebagainya ya. Dan setelah lama mungkin mereka juga sudah sepakat ya, sepakat untuk menjalin sebuah hubungan atau berumah tangga. Nah, lelaki ini sebenarnya tidak ada dokumen ya, mereka tidak mempunyai dokumen, akan tetapi si perempuan ini punya dokumen, dan kemudian terpaksa ikut laki-lakinya ya, tidur, entah itu tidur di kongsi atau tempat binaan atau rumah sewa,
dan kemudian lari daripada majikannya sendiri, dan pada akhirnya ya kosong ya. Jadi dokumen tidak ada, dipotong dengan majikannya. Dari situ memang bermulanya kejadian mereka tanpa berpikir panjang ya. Kalau mungkin benar-benar si lelakinya ini betul-betul ingin mencari dan menafkahi anak istri dia benar-benar dengan tujuan hanya untuk datang mencari di sini, ya wajar-wajar saja. Tetapi akan banyak yang saya melihat bahwa mereka kawin sini sudah tinggalkan pekerjaannya ya, dokumennya sudah tidak ada, tiba-tiba jalan 1-2 bulan sudah punya 1 tahun ya, jalan beberapa tahun sudah punya anak 2 atau 3. Kemudian tiba-tiba ada masalah, lelaki tinggalkan ya, laki-lakinya lari, tidak mau lagi bersama, dan pada akhirnya mereka pening sendiri. Dan kemudian mau tidak mau siapapun lelaki yang mau dengan mereka, ya mereka terima lagi, karena mereka berpikir susahnya bagaimana cara mereka untuk bisa hidup ya. Jadi ini kejadian ini sebenarnya banyak lah, sudah banyak kejadian-kejadian yang bisa diambil contoh ya, untuk menghindari kejadian-kejadian tersebut ya. Ini sangat banyaklah terjadi. Kasihan loh kepada saudara kita yang datang di Malaysia hanya untuk dengan tujuan mencari, ternyata sampai pulang tinggal kain kafan. Ya memang itu salah satu mungkin takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajal itu tidak ada yang tahu ya, mungkin jalan mereka ke situ, Allah ada tunjukkan mereka jalannya harus ke situ. Kita tidak tahu, wallahu alam ya. Kita manusia ini di mana saja kita boleh, Allah itu boleh mencabut nyawa kita ya guys. Jadi untuk kita sebagai umat Islam jangan lupa untuk selalu istighfar ya, istighfar dimanapun, bahkan setiap detik pun jangan lupa untuk istighfar, karena kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala itu ingin memanggil kita pada saat itu juga. Memang banyak case yang terjadi ya, akibat angkara cemburu, wanita-wanita TKW Indonesia kehilangan nyawa. Yang banyak melakukan itu ya daripada yang pertama negara Bangladesh dan kemudian negara Pakistan. Sebenarnya kita sebagai lelaki warga negara Indonesia sangat marah dengan kejadian tersebut ya. Akan tetapi ketika mereka ditegur, mereka malah mencaci maki kita juga ya. Mereka membela diri dengan mengatakan itu urusan mereka apa bukan. Sebenarnya kita bukan mau urus, akan tetapi menegur karena sudah banyak yang terjadi ya. Apa juga dicari, mungkin keturunan juga ya guys ya. Tapi itu terpulang daripada kalian lah, mau mendengarkan atau tidak itu terpulang daripada kalian semua, karena memang itu urusan masing-masing ya guys ya. Apalagi kita hanya sebagai tiada hubungan saudara atau apa sebagainya ya. Mungkin bisa saja kalau kita juga menegur, kalian juga marah dan bisa terjadi apa-apa ya. Jadi ya mungkin penyampaian saya sampai di sini dulu ya guys ya. Dan tanpa saya jelaskan, kalian pun sudah banyak mungkin mengetahui hal-hal yang terjadi seperti ini ya. Apapun itu yang terjadi, bila terjadi, dan kita doakan saja semoga almarhumah mendapatkan ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dan mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa taala bersama bayinya ya guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga juga kita doakan semoga bisa dipulangkan ke kampung halamannya ya guys ya. Ya, dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.